Puji Tuhan untuk sambutan meriahnya. Mama saya tanpa izin kepada saya memberikan nama Leo Immanuel kepada saya, saudara. Waktu itu semua kami 5 bersaudara, laki-laki semua. Jadi kakak saya pertama almarhum itu pendeta juga gembala. Beliau namanya Silas, saudara. Jadi anak terakhir ketika mama saya hamil lagi dibikin pasti perempuan. Silas, Siska, sama-sama si, saudara. Begitu lahir laki-laki, bingung dia. Lalu siapa kita nggak siapin nama perempuan nih gitu kan? Nggak siapin nama laki-laki. Bulan apa ya? Agustus. Bintangnya Leo, dikasih nama Leo, saudara. Jadi nama Leo tuh nggak ada keren-kerennya, cuma karena gitu doang kejadian. Ya bingung namanya apa ya gitu. Sekenanya aja, saudara ya. Lalu akhirnya supaya ada Kristen-Kristennya dikasih nama Immanuel, saudara. Jadi saya di keluarga ini yang punya nama 2 kata saya doang, Leo Immanuel. Dan lainnya Silas, Lukas, Eliakim, Eliahu, saya Leo Immanuel. Memang anak bungsu selalu lebih baik, saudara. Karena orang tua sudah punya anak 4 sebelumnya, sudah pandai mengolah, jadilah saya yang paling cakep di keluarga. Haleluya. Paling tidak itu kata istri saya, ya. Puji Tuhan, setelah 23 tahun menjomblo, saudara-saudara, ada juga yang mau sama saya. Jadi buru-buru tahun 2000 saya bawa ke Bapak Gembala, saya bilang, Om tolong nikahin kita, Om. Kenapa buru-buru? Takutnya dia sadar, Om. Mumpung masih kelahiran gitu, mumpung dia belum sadar, Om. Nah, kami menikah tahun 2000, saudara-saudara ya. Dan Tuhan mengaruniai 2 orang anak, seorang laki-laki usia 21 tahun dan perempuan 17 tahun. Ya, anak saya yang besar sedang skripsi. Dia bikin non skripsi, jalur non skripsi. Beliau bikin, anak saya bikin, putra saya bikin film pendek, taruh di YouTube, saudara-saudara ya. Nanti kalau mau link hubungi saya, please like and subscribe, saudara. Ya, dia bikin film, putra saya sutradaranya, dia bikin naskahnya, dia bikin lagunya. Jadi itu tugas kelompok ada 3 orang. Ya, puji Tuhan, anak saya yang kecil tahun ini selesai SMA kelas 12, nanti juga kuliah di tempat kakaknya kuliah, saudara-saudara ya. Nah, saya atas anugerah Tuhan, saya mengembalakan gereja di Jakarta, Gereja Oikos Jakarta namanya. Sinodenya Gereja Oikos Indonesia, dan kebetulan saya juga jadi ketua sinodenya, saudara-saudara ya. Diangkat teman-teman, mengangkat saya menjadi koordinator mereka di Jakarta. Demikian perkenalan saya. Ada lagi? Oh ya, kalau yang mau tahu nomor sepatu saya, nomor 10, saudara. Saya sih nggak minta, cuma saya suka Air Jordan aja, nggak minta. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau share firman Tuhan, nanti ada sedikit kesaksian, so minta waktu agak pulang telat dikit, nggak apa, saudara ya. Paling 3-4 jam lebih telat lah. Oke, tema khotbahnya di tengah badai bersama Yesus. Mari diklik 1 Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerakan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, ada 2 peristiwa yang tercatat dalam Perjanjian Baru di mana murid-murid terjebak dalam badai. Satu pada peristiwa yang kita baca di mana Tuhan Yesus tertidur di atas air, di atas kapal. Cerita yang lain ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara. Dalam kedua peristiwa itu punya satu kesamaan, yaitu murid-murid terjebak di badai karena disuruh oleh Tuhan Yesus. Yang satu dia ikut, yang satu dia lagi doa, dia bilang silahkan kalian ke seberang. Ya, silakan diklik Pak, 1 Pak. Dalam 2 peristiwa itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke tengah badai, saudara.
Saya lihat, saya perhatikan, saya mulai renungkan. Masa sih Tuhan nggak tahu kalau akan ada badai? Saudara-saudara. Tapi kenapa dia sengaja cebloskan dalam tanda kutip murid-muridnya ke tengah badai, saudara-saudara? Ya, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita berpikir atau saya berpikir, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Saya tahun 2020 kena COVID, saudara-saudara. Itu akhir Maret, saya udah mulai batuk-batuk nggak tahan, ngomong cuma 2-3 patah kata terus batuk-batuk nggak tahan. Akhirnya sekarang nggak tahan, saya awal April itu hari Sabtu saya dirujuk, saya bawa ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit sama istri, ke rumah sakit di Jakarta di daerah Kelapa Gading. Dan saya tiba-tiba setelah di ronsen toraks, di periksa darah, ronsen sama di CT scan toraks, tiba-tiba saya langsung dipindahin masuk ke satu ruangan sendiri, saudara. Dan akhirnya saya kena COVID, dinyatakan paru-paru saya putih, kena COVID. Yang saya kaget adalah waktu itu teman-teman pada WA, waktu itu yang namanya PCR itu belum ada di mana-mana. Karena ini baru-baru masuk ke Indonesia, orang belum tahu bagaimana caranya untuk PCR. Nggak semua rumah sakit ada PCR, saudara. Jadi saya dibawa ke rumah sakit. Saya akhirnya di rumah sakit itu teman-teman pada WA, bro, jangan mau masuk ke rumah sakit dulu atau Wisma Atlet waktu itu. Jadi yang rumah sakit yang saya periksa ini dia belum terima pasien COVID. Jadi mereka lagi mau masukin saya ke beberapa rumah sakit yang memang buat pasien COVID penuh. Lalu lagi cari ambulans untuk bawa saya ke Wisma Atlet, tapi lagi susah cari ambulans. Akhirnya udah buruan keluar kata teman saya gitu. Lu harus PCR dulu, belum tentu lu kena COVID, kata gitu, saudara. Padahal periksanya semua paru-paru saya udah putih, udah pasti kena COVID. Akhirnya saya dirujuk sama dia cari ke rumah sakit, dia bilang ada di Jakarta Selatan satu rumah sakit yang bisa PCR. Saya kesana sudah periksa. Dalam keadaan lapar, panas dingin, itu baterai handphone tuh, ibarat baterai handphone udah tinggal 5% udah kena trip, saudara. Tut gitu. Itu istri saya yang setir mobil, saya udah gak sanggup. Sampai di rumah sakit, nggak boleh masuk ke dalam, ditutup. Dia cuma bikin bedeng di luar doang, bikin bedeng doang untuk dipisah. Saya tanya istri saya duduk itu kan mau pipis, saudara kan udah kebelet kan. Saya tambah satpam, Pak, toilet di mana, Pak? Masuk ke dalam nggak boleh dicegat, saudara. Tuh Pak, ke bawah, Pak. Saya lihat ke basement, iyalah gelap banget. Ngeri kan, saudara, lagi sakit COVID gitu, kayak masuk ke lorong hitam gitu. Wah, takut nggak balik lagi. Kabarinnya, ibu saya nggak turun ya. Saya tahan gitu, istri saya datang, saya tanya, berapa biayanya? Berapa biayanya? Kamu aja 9,5 juta kata gitu, saudara. Jadi sekarang itu PCR tuh 200.000. Saya hari itu 9,5 juta. Istri saya 8,5 juta. Itu belum biaya pagi tadi di UGD. Saya pegang tangan istri saya bilang, kita pulang aja yuk. Nanti kok bisa meninggal dunia bukan karena COVID, karena kaget jantungan, mahal banget. Pulang dari situ, saudara-saudara, kami diperiksa segala macam, memang hasilnya 2 hari kerja. Pulang di rumah saya tertidur, saya mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa saya kena COVID sih? Orang baik-baik, kan menurut saya sih orang baik-baik ya, saudara kan. Menurut saya itu banyak pendeta yang pada selingkuh, mata duitan, biar mereka dia kena dah gitu kan, biar gereja bersih gitu. Kenapa mesti gue sih gitu? Itu kan kata saya, saudara kan. Padahal mungkin Tuhan bilang, siapa bilang lu bersih gitu kan, mungkin gitu ya. Lu nggak tahu aja lu sama kotor dengan mereka. Aduh, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa sih harus ngalamin begini? Ya kan? Kenapa sih harus dibawa ke tengah badai demikian gitu? Ada orang-orang yang gak kena COVID. Teman saya bisa tur ke Turki, pulang ke rumah istrinya kena, dia gak kena, saudara. Anaknya kena COVID, dia gak kena, tinggal serumah sekamar. Dia waktu anakku dirawat, bro, sengaja tidur di ranjang anak gua gak kena COVID. Saya bilang, gimana rasanya jadi orang disayang Tuhan ya? Bisa gak kena COVID, saudara. Iya kan? Tapi disitulah saya belajar namanya sekolah kehidupan. Kenapa kenapa Tuhan bawa ke tengah badai? Itu yang namanya sekolah kehidupan, saudara-saudara. Di mana iman itu bukan cuma dikotbahkan atau jadi tempat perdebatan atau diskusi di ruang-ruang kelas, ruang-ruang kuliah atau di komsel. Tapi di mana iman dipraktekkan benar, saudara-saudara. Tuhan dialami secara nyata. Itu nggak bisa, ada beberapa hal yang kita nggak akan pernah bisa mengerti kecuali kita mengalami sendiri.
Ada yang suka durian di sini? Wah, luar biasa kan? Kita saudara ibu ya, Pak ya. Buat saya yang norak ini saudara-saudara, buat saya durian itu, yang puncak kenikmatan makan durian itu durian musangking. Sampai saya ke Singapura, teman tunjukin, bro, itu kesini bro, makan durian di sini. Ternyata musangking itu nomor 3. Nomor 1-nya ada black gold, istilah dia saudara-saudara. Yang nomor 2-nya king of king. Nomor 3 baru musangking saudara-saudara. Rasa duriannya enak, rasa kabel. Kagak beli. Lebih nikmat karena dibayarin saudara-saudara. Jadi waktu saya ambil tuh dari musangking itu black gold itu kuningnya. Waktu saya gigit saudara tuh bijinya nggak ketemu. Saking kecil itu biji. Dan tiba-tiba mulut saya seperti dihantam oleh gelombang rasa yang begitu nikmat, campuran antara rasa pahit, legit, manis saudara-saudara. Tapi sebaik apapun saya menceritakannya, Anda tidak akan pernah benar-benar mengerti sampai Anda mencicipi sendiri. Jadi pengen bukti tiket ke Singapura kan? Iya kan saudara? Ada begitu banyak hal. Waktu suatu hari saya, nanti saya saksikan panjang di belakang, kita izin ya. Tapi suatu hari saya trekking naik ke satu pulau dari satu dermaga, nggak ada dermaga sih. Satu pulau naik itu di Samudra Hindia saudara, di provinsi Aceh, Nangruda, Aceh Darussalam. Itu pulau itu namanya Pulau Rondo, nggak ada penghuninya tentara jaga perbatasan. 3 jam ke kanan tuh ke Thailand, 7 jam ke kiri itu ke India saudara. Waktu kami trekking, dan saya cerita kenapa saya sampai di situ. Nanti belakangannya sabar ya saudara ya. Kalau misalkan nggak cerita juga, berarti tunggu episode berikutnya kalau saya diundang lagi. So anyway, naik ke sana, dalam perjalanan naik itu tiba-tiba Tuhan kasih saya formulasi kalimat yang saya percaya itu dari Roh Kudus. Karena no way ya saya bisa sepinter itu mikir kata-kata demikian saudara. Kalimat itu bilang gini, untuk menggenapi visi Tuhan, modal pertama bukanlah keterampilan tapi ketaatan. Karena keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan, tapi tanpa ketaatan tidak ada perjalanan sama sekali. Saya naik ke atas bukit itu, dapat kalimat itu sambil saya membayangkan ketika saya pergi ke Papua, ke Pulau Rote, dan ke Miangas. Nanti saya akan ceritakan perjalanan saya ke Pulau Miangas, saudara. Sabar, jangan pulang dulu. Atau kita break 3 menit, toilet break. Nah, lanjut. Kita lanjut, saudara ya. Ada begitu banyak yang saya bisa mengerti itu karena saya mengalami pahit getirnya dihantam ombak, perahu kecil kami dihantam ombak, saudara-saudara. Itu terkatung-katung di perairan Nusa untuk menuju ke Miangas. Ada begitu banyak hal yang kita tidak mengerti dengan benar, dengan pasti, hanya dengan khotbah sampai kita mengalami. Itulah kenapa Tuhan sengaja dalam tanda kutip jebloskan kita ke tengah-tengah badai untuk kita bisa mengerti bahwa ini toh yang dimaksud. Hidup percaya sama Tuhan itu begini ya. Beriman sama Tuhan itu begini ya. Saudara, kami setelah kena COVID, kami isolasi mandiri 2 bulan. Ada satu kamar anak saya, jadi anak saya pindah kamar kami, saya di situ berdua, cuma 3x3 saudara-saudara. Ya wifi nggak nyampe di situ, tapi ya internet bisa masuk karena kita beli kuota yang gede. Di situ istri saya menghabiskan beberapa jilid drakor, saudara-saudara. Ya selesai juga drakor, Sekretari Kim lah, Vincenzo lah, semua di situ selesai, ya kan? Oh ibu ya. So anyway, saya bilang istri saya, kita ini kayak pengantin baru ya. Baru menikah, masih bokeh, ngekos 3x3, sudah 2 bulan, nggak bisa keluar itu. Kita bingung, Tuhan gimana masak, gimana makan. Karena waktu itu saya tinggal sama mertua, saudara. Saya tinggal di Romangun, Jakarta Timur, by the way. Satu komplek perumahan termewah di Jakarta Timur, namanya Taman Mertua Indah, saudara. Karena waktu papi meninggal, anak istri saya anak bungsu harus pulang ke rumah nemenin mami. Ya, sekarang kami sudah bersama dengan Tuhan. Waktu itu beliau sakit di rumah, bisa ketularan kan? Itu ketakutan kita gitu. Gimana segala macam. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa, loh, saudara. Selama 2 bulan, setiap hari hampir 2-3 kali terdengar suara merdu dari depan rumah. Suaranya bilang gini, paket, gitu saudara. Itulah abang Gojek.
Grab, nganterin makanan, nganterin vitamin, frozen food, saudara-saudara. Yang kita nggak kenal kadang-kadang siapa yang ngirim. Suara itu jadi indah karena kita nggak pesen. Bayangkan saudara, dari 2020 itu ya, waktu COVID ya, 2020 apa 2021 ya? 20 ya, iya. Itu April sampai Maret tahun depan, berarti 12 bulan kita nggak pernah beli beras, saudara. Ada satu orang kirim beras 100 kilo ke rumah. Buat apa? Sedikit 50 kilo. Terus dapat beras lagi dari pemerintah. Banyak banget, kita bagiin. Datang lagi, datang lagi. Itu kalau saya nggak bagi, saudara, saya bisa buka toko beras. Iya. Sampai heran ya, RT-nya nggak dapat beras, saya dapat. RT-nya nggak dapat, saya dapat, saudara. Puji Tuhan punya RT baik juga ya. Gitu. Sampai orang kirim tabung oksigen, saya pikir ini orang ngirimin, tapi gimana pakainya? Nanti saya liatin gitu. Ada enggak isinya ini? Apa udaranya, saudara? Tuhan mengajarkan saya bagaimana Dia memelihara hidup saya, saudara. Sampai kemudian dapat Mazmur 73. Setelah saya dapat lawatan Tuhan di kamar itu, Mazmur 73 saya baca. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Ketika saya baca pada bagian tiada yang kuingini di bumi, saya nangis bombay, saudara. Nangis sekejap-kejap. Kenapa? Karena tiba-tiba kayak ada di hati saya berkata gini, kamu bohong. Tuhan bukan milikmu di surga, apa di bumi. Kamu masih kepengen yang lain, kepengen kaya. Ya kan, saya jadi pendeta kepengen kaya, saudara. Karena pengen bantuin orang banyak. Karena kalau minta duit sama orang, dikuliahin 2 jam, ngasihnya cuma 0 peceng rupiah. Mending kalau mau Australia 5 jam gue tungguin. Gergetan kadang-kadang, saudara. Saya kepengen punya gereja lebih besar, pengen jadi pendeta terkenal. So, kan saya belum terkenal kan. Pengen terkenal sih, nggak tahu pulang dari sini mungkin terkenal Pak ya. Ya Allah, amin. Banyak hal yang saya kepengen. Ternyata Tuhan itu kepengenan yang nomor sekian. Saya mikir kalau saya meninggal dunia gimana? Gimana istri, anak-anak gereja yang saya gembalakan, sinode saya pimpin gimana? Ternyata Tuhan belum prioritas buat saya. Saya nangis di situ. Sampai kemudian ayatnya berkata gini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, di situ saya ambruk dan saya berserah kepada Tuhan. Pendeta takut mati. Padahal kalau kita meninggal masuk surga kan, amin? Tapi kan dari mau duluan kan? Saya juga nggak mau duluan. Saya mau pendeta baik-baik, Bapak Ibu, beneran. Silahkan aja jemaat duluan lah, saya bilang aja. Di situ saya berserah, ya ampun, ternyata begitu banyak hal-hal duniawi yang ter-attach dengan saya. Suatu saya ada di grup pendeta-pendeta Jakarta, baik lokalan Jakarta maupun internasional. Nasional. Tiap hari ada laporan, hamba Tuhan ini meninggal. Saya mulai berkata, Tuhan, bedain saya sama mereka apa? Iya kan, yang meninggal dari mulai Papua, Sulawesi, Kalimantan, masuk Pulau Jawa, masuk Jakarta Timur, itu pendeta meninggal, saudara. Sahabat saya, ayah anaknya ketua sinode GPHI, Gereja Pentekost Haleluya, Pak Raja Bubu. Beliau kena COVID, rumahnya di Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa, ke rumah saya tinggal naik angkot sekali doang, saudara. Dirawatnya di rumah sakit Persahabatan. Itu kalau mau iseng jalan kaki dari Persahabatan ke rumah saya. Sebenarnya begini, gimana kalau dia mau saudara? Malaikat pencabut nyawa nih. Tiba-tiba bilang gini sama krunya, rumahnya dia udah dekat loh, ambil yuk. Tinggal jalan kaki itu kalau dia iseng. Saya terlalu stres, saudara. Tapi saya harus lewati itu. Untuk bisa cerita Anda ketawa, percaya waktu saya ngalamin Anda ketawa, hikmat hilang, saudara-saudara. Saya itu bisa khotbah dari SMP. Anda boleh tunjuk semua benda di sini, saya bisa khotbahin dari situ, saudara. Hikmat hilang, saya bisa nulis, tulisan hikmat saya hilang. Saya cuma terkapar, merenungi nasib. Mengapa saya begini? Ibu Tini hanya cinta, merenungi nasib, saudara-saudara. Sampai kemudian jemaah saya, seorang ibu dapat penglihatan, dia teriak gitu, dia lihat gini, Tuhan saya sama istri lagi berlutut, Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus cuma numpangin tangan ke saya begini, dia nangis
kejar dia pikir pendeta gua nih, bawa subuh mau mati nih, saudara. Kan bisa aja kan, Tuhan Yesus begitu mengatakan kan, hip pulang hip, gitu, dan kan bisa kan? Dia kan, oh dia telepon istri saya, bukan, gitu kan. Nah istri saya nggak cerita nih, yang begini, dia cuma bilang tadi si Foni telepon, si Ahong telepon, suruh kita doa. Udah malam tuh saya bawa dengan terus, saya nggak tahu cerita begitu aja, saudara dia nggak pernah tahu saya. Belakangan baru saya tahu kalau saya lagi tidur, istri saya malam-malam suka bangun ngintip, dadanya masih gerak nggak gitu, saudara. Saya bangun, saya doa, dan hari itu saya dilawat Tuhan luar biasa. Detik saya dilawat Tuhan, nanti saya berkobar-kobar lagi, saudara. Fisik tinggal ngikutin, karena sudah dalam proses, sudah mengalami kemenangan. Amin. Tapi saya bisa begini cerita karena saya alami dulu tuh. Kita harus ada di tengah badai, ngalamin dulu. Itu seolah kehidupan di mana iman dipraktekkan, bukan cuma dikotbahkan, dibaca di buku. Nggak akan pernah mengerti kita tentang iman sampai kita harus melangkah dalam iman. Amin, saudara-saudara. Di tengah badai, saudara-saudara, diklik satu. Badai ini, danau ini, saudara Galilea ini, lebar itu sekitar 166 km, kedalamannya bisa mencapai 43 meter, saudara. Gimana cara mengendalikan itu perahu? Nggak bisa. Kita senang banget dengan satu hal yang namanya controlling. Kita suka mengontrol segala sesuatu. Kalau ada hal yang kita tidak bisa kontrol, kita mulai cemas tuh. Orang tuh senang banget dengan yang namanya controlling. Kata lain adalah controlling adalah antisipasi. Kita sudah bisa mengantisipasi 3 langkah ke depan. Tenang gitu, saudara. Investasi ini gagal, ada ini kok. Ada ini gampang. Kita sudah bisa antisipasi. Malah kalau ke dokter bisa kita beli ke dokter yang paling mahal di dunia. Sampai kadang-kadang Tuhan bawa kita ke tengah badai, di mana uang kita nggak bisa tolong kita lagi. Di mana dokter berkata gini, Pak, umur Bapak tinggal 7, apa dok? 7 bulan? Bukan Pak, 7, 6, 5, baru cari Tuhan, saudara-saudara. Suka banget kita dengan yang namanya controlling itu. Kadang-kadang kita kontrol orang supaya kita tenang, Bapak Ibu. Nah, kasih kesaksian ya, Pak, silakan Pak, ada filmnya. Nanti dari sini saya cerita, saudara-saudara, ini satu perahu kecil, saya cerita, saudara-saudara. Nah, ini dia. 1,5 meter, saudara, perahu ini. Nah, itu di depan Jalan Hijau itu teman saya, Pak Gusman, namanya, Pak Gusman. Nah, ini kru perahunya, ya. Kru perahu kita mau kemana ini, saudara? Ini ambil film saya, saudara, ya. Nanti saya cerita. Oke, itu Pak. Suatu hari di tahun 2013. Nah, ini agak lama itu ceritanya, boleh ya? Biar, tapi saya jamin pasti seru, saudara. Tahun 2013 ya. Melalui satu kakak rohani, beliau seorang ibu gembala di satu gereja di Jakarta, bernubuat untuk saya dan istri. Dia bilang ini, istri saya namanya Sari, saudara. Leo dan Sari siap-siap ya, Tuhan mau pakai Leo ke pulau-pulau, ke kota-kota, ke desa-desa, ke bangsa-bangsa. Amin lah, saya bilang amin aja udah, ya kan, amin. Cuma saya pikir kemana ya? Saya ini anak Jakarta, saya pelayanan paling jauh itu cuma ke Jawa Tengah, saudara-saudara. Di Jawa Tengah itu ada satu kabupaten namanya Temanggung. Di Temanggung itu terletak antara Magelang sama Magelang, saudara, sebelah dengan Magelang dia. Ada 2 gunung, ada satu kecamatan namanya Paraan. Tulisannya Parakan, cuma orang Jawa kakinya hilang jadi Paraan. Kota kecamatan Paraan ini diatur oleh 2 gunung, Sumbing dan Sundoro. Gunung Sumbing dan Sundoro. Saya paling sama ketua-ketua di sana, beliau punya pelayanan di gunung-gunung itu. Kami ke gunung itu pelayanan. Paling jauh ke situ, saudara. Ke pulau-pulau, pikirannya kemana ya gitu ya. Nggak ngerti saya. Masuk 2014, semua arah di hati saya semakin kuat. Tahun ini kamu harus pergi-pergi, tahun ini kamu harus pergi-pergi. Kemana gitu perginya? Iya kan, kemana perginya, saudara? Saya kemudian ambil S2 teologi ya. Ketemu teman kuliah anak muda, waktu itu umur dia baru 22 tahun, dia panggil saya Om, saudara-saudara. Dia anak Sangir itu di atasnya Manado. Dia undang saya untuk KKR ke Sangir, saudara. Akhirnya
Kami set kepergian ke Sangir, tanggal segala macam, kita pergi ke Sangir. Kita KKN 4 malam di kota Tahunan, ibu kota Sangir itu Tahunan, Sulawesi Utara. Jadi ada orang Manado di sini? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa saudara-saudara ya. So anyway, dari Jakarta Manado kita naik Wings Air menuju ke Sangir. Di sela-sela KKN, siang-siang kami naik ke satu gunung, saya lupa namanya bukit apa itu. Kita doa ke kota Sangir, jadi di atas bukit itu kelihatan tuh kota Sangir gitu, kota Tahunan namanya, ibu kota Sangir. Kita doa begitu. Waktu kita doa, tiba-tiba saya dapat visi dari Tuhan untuk pergi ke 4 titik terluar Indonesia, foremost point of Indonesia, yaitu dari Miangas, Pulau Rote, Sabang, Merauke, Miangas, ujung utara dan Pulau Rote. Saudara-saudara, Indonesia tanah airku, Indomie selera. Langsung saya dapat visinya 421, 4 titik terluar Indonesia dalam 2 tahun untuk satu tujuan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat Indonesia. Jadi ini doa profetik saudara-saudara. Nah kami pergi pertama 2014 itu ke Pulau Rote, itu ujung paling selatan Indonesia. Ya kami naik ke anak tangga, katanya bukit doa anak tangga 300 katanya. Tapi saya nggak ngitung sih. Ada tim saya begitu turun ngitung, dia bilang pastor lebih dari 300, percaya nggak? Saya bilang percaya. Kalau nggak percaya disuruh hitung sendiri. Siapa yang mau? Anak tangga 300, dan di atas itu saudara nggak ada apa-apa sih. Cuman katanya dari kejauhan itu Pak, itu Darwin Pak, bisa kelihatan sebetulnya kalau lagi cerah apa gimana gitu. Nah, di sini ada salibnya. Somehow saya tergerak untuk doa di salib itu dan kasih minyak urapan. Begitu turun saya baru tahu dari satu jemaat di sana bahwa mereka suka peperangan kepala suku gitu, penggal kepala, itu beberapa kepala suku, kepala yang ditanam di salib itu. Saudara-saudara. Nah, ke Rote itu kecil. Naik pesawat ke Kupang, dari Kupang naik kapal cepat ke Rote. Gampang, saudara-saudara. Kepergian kedua, itu ke Merauke. Gampang, naik pesawat dari Jakarta, langsung Merauke, saudara-saudara. Di Merauke, kita diajak sama jemaat di sana untuk pergi ke perbatasan Indonesia. Ada apa tubuhnya saudara-saudara, ada tubuh. Yang jaga juga tentara, masing-masing muda tentaranya saudara. Seberapa langkah ke depan sana tuh, itu udah Papua New Guinea. Sepanjang perjalanan banyak sarang semut, 3 meter tingginya saudara-saudara, itu sarang semut. Makanya kita berkata, wahai pemalas, pergilah kepada semut, belajar pada semut. Ini bukan sarang semut yang obat ya. Kalau yang obat itu dia tanaman, ada buahnya, ada rongga-rongganya, semut masuk lalu bersarang di situ, dan semutnya ya dia buang kotoran, apa cairannya dia di situ. Nah itu obatnya gitu. Ini bukan, ini beneran dari tanah, dia bikin tinggi sekali dan keras sekali. Dari sana selesai, saudara pulang. Lalu kemudian saya mau kebut sebenarnya tahun kan 4 titik dalam 2 tahun kan. Tahun itu saya mau kebut langsung ke Miangas. Kami pergi ke Miangas saudara, dari Jakarta, Manado, Talaut. Sampai di Talaut, saudara, kota Melomoane namanya. Kami KKN malam di sana, dijanjikan kapal Fuso, agak besar sedikit kapalnya. Sampai ke Miangas, dulu belum ada bandara belum jadi, saudara. Saya cek itu, pulang dari Sangir, mundur sedikit ya. Pulang dari Sangir, saya kesaksian di jemaat, saudara. Tuhan kasih visi untuk kita pergi ke 4 titik terluar Indonesia. Amin. Wah jemaat semangat. Amin. Udah ada saya cek Google. Gimana cara ke Miangas? Ada orang saudara ke Miangas itu pergi ke Miangas, nunggu 2 minggu berikutnya baru pulang. Karena kapal ferinya 2 minggu sekali. Dia kasih cerita di situ, ferinya jelek segala macam. Saya bilang ya ampun, mulut gua lemes banget sekali ngomong-ngomong. Gua nggak tahu langsung sana begini. Kan ke Merauke gampang, ke Rote gampang. Ini ke Miangas ya ampun, mulut gua. Kan kalau nggak usah ngomong, nggak jadi kan nggak ada yang tahu kan. Akhirnya dijanjiin perahu Fuso namanya saudara. KKR. Lalu malam itu kami pergi sekitar 2 jam ke satu desa nelayan namanya Desa Bom Baru. Jangan diterjemahkan ke bahasa Inggris karena namanya jadi serem. New Bomb. Kan bom baru kan? New Bomb. Kayak desa teroris ini bukan saudara. Kebanyakan mayoritas Kristen. Sorry, bukan Kristen, mayoritas Kristen. Tahu bedanya Kristen sama Kristen?
Kalau Kristen itu waktu dia lahir potong tali pusat dengan Alkitab. Waktu dia nangis bukan oek-oek, tapi bahasa roh. Minuman pertama pada susu ibu anggur perjamuan. Ini orang Kristen, saudara. Nenek moyangnya sebelum ada Yesus sudah jadi Kristen, saudara. Ini orang Kristen banyak sekali, saudara, mayoritas. Kami ke Bomba, lucu banget ini. Di pelabuhan, saya pakai senter, saya soalnya gelap di laut kan. Itu bukan pelabuhan, lah desa, nelayan, pantai. Kapal pada saat itu ada kapal gede, saya senter gini. Itu ya, bukan pasal. Set, perahu kecil tadi saya naikin, saudara. 1,5 meter. Kami rombongan berdelapan, 2 orang pendoa, sama 6 orang hamba Tuhan laki-laki semua. Saya di pinggiran tuh mikir, aduh pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Lalu saya doa sama Tuhan. Saya bilang, pergi nggak Tuhan? Di hati saya dia ngomong gini, yang akan pergi 4 orang. Akhirnya ibu-ibu saya suruh pulang. Udah pulang aja ke penginapan lagi. Langsung saya bilang tinggal laki-laki, kita laki-laki pergi. Tuhan bilang sama saya pergi 4 orang. Saya nggak tanya mereka mau apa enggak, langsung saya naik ke perahu. Basah-basah di lautnya ke perahu. 5 orang yang lain begitu melihat pendetanya naik, orang Cina, gemuk, sipit, cakep gini saudara-saudara, berani nekat, mereka gengsi saudara. Kayaknya gengsi mereka, ego mereka mengalahkan ketakutan mereka. Mereka naik 4 orang, jadi 6 orang naik ke kapal itu, ke perahu kecil itu saudara. Nah, Tuhan bilang 4 orang kan, dalam perjalanan, tiba-tiba tuh lagi tidur saudara-saudara, kan itu malam sekali jalan, udah menjelang pagi, jam 1 malam mungkin. Teman saya pendeta Manado bangunin saya, pastor, bangun pastor. Kenapa Kris? Saya bilang namanya Kristen tambahan ya saudara. Kenapa Kris? Aduh, kita sok muntah pastor, muntah pastor. Kita sok muntah asam, dia bilang gitu. Mabuk laut saudara. Tolong pastor, turunin kita di mana aja pastor. Jangan saya mikir, Tuhan mau di mana di tengah laut? Langsung otak saya menghayal, ada 10 pulau kecil, ada apa namanya, pohon kelapanya, dia nunggu di situ diam, gitu saudara. Akhirnya dia ada apa? Ada daratan, ada lampu gitu, tidak mendekat. Itu ternyata desa namanya Rainis. Kamu kalau kalian Bapak Ibu cek Google ada semua. Di Talau. Nah, ini saya ceritakan cerita dia ya, biar lengkap ya. Oh ya, dia kan mabuk laut, dia turun sama pengerjanya. Jadi turun 2 orang, sisa 4 ya. Kita lanjut 4 orang, dia turun, dia cerita berapa tahun kemarin dia baru cerita saudara. Dia turun di desa itu, disambut sama anak muda. Ditanya, Bapak kenapa? Dia cerita muntah-muntah gini. Masuk yuk. Diajak ke satu gudang, dia buka pintu gudangnya, ada ranjang segala macam. Bapak istirahat di sini ya. Dia tidur, dikasih bikin teh manis, dikasih roti. Tidur saudara. Waktu pagi-pagi dia bangun, orang di pelabuhan itu geger. Kenapa? Karena pintunya dikunci sama yang punya. Dia tanya, kamu tuh masuk dari mana? Saya bukan pintu. Dia ceritanya ciri-ciri anak muda ini. Satu tempat itu nggak ada yang tahu, nggak ada tuh orang tuh di sini, nggak ada yang kamu bilang tuh nggak ada. Ini kuncinya yang kita pegang, kamu tuh siapa? Gitu saudara. Dia sampai sekarang masih misteri itu siapa itu orang ini. Kalau ada di sini mohon ngaku saudara. Kita pengen tahu siapa itu anak itu. Kita mau kasih award saudara. Nah, akhirnya ya kita percaya Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Dia balik, kami terus jalan sampai 13 jam. Itu Miangas nggak ketemu saudara. Sampai saya berputar gini di perahu, 360 derajat saya berputar, itu nggak ada daratan sama sekali lagi. Kan laut kan nggak ada halangan kan, sepanjang mata memandang kan, itu cuma horizon, cakrawala dan udah nggak ada daratan sama sekali. Nah Pak Agustaf tadi, nama panggilannya Yunus, dia bilang sama saya, pastor, udah kita pulang aja. Saya 3 kali nanya tukang perahu, Pak pernah nggak kami atas? Pernah Pak. Si Pak Agus ketok saya, bisik-bisik, pastor kita pulang. Kenapa? Nomor 1, saya takut nanti pastor dengar suara Tuhan, suruh belok kiri, belok kanan, kan kita nyasar di lautan, dia bilang begitu. Yang kedua, pastor, pikirkan kita ada 4 orang, berarti ada 4 otak, 8 paru-paru, 8 ginjal, 4 liver. Nanti kalau kita dipotong di lautan, organ kita dijual di black market. Pernah gak pikir gitu kan, kita gak kenal tukang perahu ini siapa. Iya kan? Apalagi otak kita mahal-mahal. Brand new in
timbuk, saudara, masih dibungkus plastik, masih ada barcode yang made Guangzhou, China. Akhirnya setelah 13 jam ini, 10 jam, 11 jam nyampe, itu 13 jam belum nyampe. Udahlah, saya doa di lautan dan balik. Itu Bapak Ibu, saya merasa kecil sekali di tengah-tengah lautan itu. Kalau di sini kan saya termasuk hamba pendeta besar kan? Iya kan, dibandingin sini saya pendeta besar. Nggak ada yang mengalahkan saya. Saya di keluarga paling muda, tapi bukan paling kecil, mohon maaf. Tapi di tengah lautan itu, kita berasa kecil banget di tengah-tengah samudra itu. Kecilnya luar biasa, saudara. Kita balik sampai malam lagi. Malam gelap begitu, tiba-tiba teman saya teriak, Pak Agus satu teriak, ombak! Dia bilang gini. Lalu saya buka mata, saya melihat ke kiri, sepersekian detik itu ada putih-putih hantam kita punya perahu. Basah satu perahu, saudara. Mesin mati total. Karena mesinnya cuma 2. Itu pakai dirigen. Dirigen solar itu ditaruh di samping, diikat sama bekas ban sepeda itu, ban dalam gitu. Kehantam ombak, itu hilang semua ke laut. Kita terkatung-katung di tengah laut, saudara. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan kasih ketenangan ya. Saya bilang sama tim saya, tenang. Kalau nggak gini nggak seru, nggak ada cerita kita. Saya diomelin sama mereka. Seru, kita mati gimana? Saya cuma lihat, kita lihat ada kerap dari lampu di pinggiran. Itu kalau nggak bagan, daratan. Kalau bagan ada nelayannya. Kalau daratan di puji Tuhan berarti itu desa, saudara. Kita ngedayung. Ini tengah malam nih, ngedayung, saudara. Nyampe juga ternyata itu desa namanya Taturan, Bapak Ibu. Puji Tuhan itu desa masih satu daratan dengan base camp kita, kota Melongwane, saudara. Pulau Karakelang, Kabupaten Talaut. Puji Tuhan, nyewa mobil dari situ 1,5 juta itu 3 jam sampai ke base camp kita. Saya tawar 1.250.000. Orang Indonesia kalau nggak nawar tuh gak enak. Kangkung nocen ditawar gopek, saudara. Pokoknya yang penting menang lah. Sampai satu tempat dimatiin mesinnya sama dia. Bensin habis Pak. Cari bensin lah. Tutup Pak, katanya bensin udah tutup. Saya bilang, udah tambahin aja 1,5 juta deh. Begitu saya bilang 1,5 juta, hidupin mesinnya. Sampai depan kita nggak ada mogok, saudara. Ambu, dia nggak tahu dia sudah menipu hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya mau bilang kayak Ahok bilang, Gusti orang Sarek. Jadi dari desa itu dibilang gini, Pak, sebenarnya dari desa kita ke Talaut itu tinggal lurus Pak. Ini Bapak ini belok kanan. Saya lihat di peta belok kanan itu Samudra Pasifik, saudara. Ujungnya itu Hawaii. Kalau saya terus itu ke Hawaii, kalau nyampe, ini nggak nyampe juga ke Hawaii, saudara ya. Ke Hawaii, belok itu Bapak tuh belok katanya gitu. Mereka bilang kita nih Pak orang sini Pak, nggak berani Pak ke Miangas pakai perahu 2 mesin begini Pak, katanya gitu saudara. Lalu saya, ya bukan orang sini, gua nggak tahu. Nekat aja kita ke sana. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah badai begitu saudara, di tengah-tengah lautan luas itu, there is nothing we can do. Kita senang banget yang namanya controlling. Kita suka banget yang namanya controlling. Kita suka banget bisa mengantisipasi segala sesuatu. Kalau nggak bisa kita takut, kita cemas dan kita gelisah, saudara. Kita harus bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan itulah yang kadang-kadang Tuhan mau, udahlah, gak usah kendali-kendali lah. Dalam satu keadaan di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita berserah kepada Tuhan. Tuhan mau kita mempercayakan Dia dalam satu hal atau hal yang lain, bahwa kepandaian kita nggak bisa tolong kita. Keterampilan kita nggak bisa tolong kita, pengalaman kita nggak bisa tolong kita, uang kita nggak bisa tolong kita, saudara. Waktu saya ke Perth pertama berapa tahun yang lalu, saya ketemu orang-orang yang eksodus waktu Jakarta rusuh. Di Singapura juga saya ketemu. Tapi waktu COVID kemarin, mau kabur kemana? Semua negara tutup, saudara. Gara-gara satu virus yang namanya COVID internasional tutup. Kita nggak tahu mau kemana, saudara, kecuali dalam tangan Tuhan. Saya udah 30 tahun bisnis, pengalaman banyak, lewat juga, nggak bisa. Kita susah untuk bisa berserah. Padahal kerap kali kita melakukannya loh. Mau tahu contohnya?
Pulang ke Indo kan, naik pesawat kan, pernah tanya gak tuh pilotnya sehat apa enggak? Pernah gak kenalan? Lulusan mana? Pesawat Jerman nih, pernah nabrak gunung saudara-saudara. Ini Jerman, teknologinya kan canggih. Ternyata human error. Pilotnya diputus cinta. Dia frustasi, dia tabrakin pesawat dengan 100 penumpang. Cek aja di koran ada, di berita masih ada saudara. Kita pernah cek nggak tuh pilot yang bawa kita pulang dari Sydney ke Jakarta atau dari Jakarta ke Sydney? Bagaimana hidup percintaan kamu, normal nggak? Kita nggak pernah tanya. Benar nggak? Nggak pernah tanya, saudara-saudara. Pernah di Indonesia masuk berita tuh, pilot jalan gitu masuk ke satu tempat, mau ke bandara, mau ke pesawat, dia nggak bisa, satu jalannya sempoyongan. Mabuk, oh bener, mabuk obat. Dia pengadatan ternyata. Bayangkan ada pesawat yang nunggu pesawat kan, tiba-tiba naik satu anak muda, rambutnya gondrong, celana sobek-sobek, mukanya muka orang mabuk gitu, jalan sempoyongan. Lalu tos sama pramugari masuk ke kokpit pesawat. Kita tanya dong, Bapak itu siapa? Itu pilotnya Pak. Turun gak? Saya mau turun saudara, gak apa-apa lah, tiket angus lah. Ya kan? Tapi kita memasrahkan kepada orang yang gak pernah kenalan sama kita loh. Tapi kita agak sulit memasrahkan diri kita dalam tangan Tuhan kan? Kita pengen semua bisa terantisipasi dengan baik saudara. Padahal Tuhan mau surrender, gak bisa ngapa-ngapain lagi di tengah badai, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya mau ngapain? Mau khotbah laut tuh di situ nggak bisa, saudara. Saya cuma bisa berserah kepada Tuhan. Udahlah, puji Tuhan, selamat saudara. Sampai di rumah hari ini, sampai di Sydney bisa cerita kepada Anda pengalaman saya saudara. Kemudian saya coba lagi biar lengkapnya. Saya coba lagi berikutnya, pulang dulu ke Jakarta. Berikutnya nggak bisa pergi karena kapal. Saya mau naik kapal feri akhirnya. Kapal nggak datang karena ombak tinggi, saudara, ombak besar. Akhirnya jadi kita ke Aceh dulu. Di Aceh itu baru saya tahu ternyata ujung paling barat Indonesia bukan Sabang. Sabang itu untuk turis. Ada sebuah pulau kecil, Pulau W Pak. Kota Sabang di Pulau W. Ternyata sebuah pulau kecil namanya Pulau Rondo. Di sanalah tubuh 0 km yang sebenarnya berada. Karena daratan Indonesia yang terakhir itu Pulau Rondo, saudara. Dalam hati saya, perahu lagi, naik perahu gitu sampai ke Pulau Rondo, saudara, nggak punya dermaga, adanya rakit tuh, kita harus tarik tuh, nempel tuh. Saya bilang sama teman saya, pendeta muda tadi ngajak saya ke Sanggar, anak Sanggar, saya bilang ini, Christ, namanya Christ, ini beneran namanya Christ. Orang Timur kalau saya nggak kasih nama anak seram, saudara, ini Christ, kayak Jesus Christ, namanya Christ. Saya panggil dia Chris, bapaknya bilang Christ. Namanya Kristus, Anda bisa bayangkan nggak? Kristus namanya. Jadi saya kayak penyembah berhala kalau manggil nama dia. Saya bilang, Christ, ngana dan jangan ngaku-ngaku anak Sanggar. Kalau ngananya Anda berani berenang, tarik tuh rakit bawa ke sini. Wah, dia badannya gede juga, saudara. Buka baju, pakai celana karet warna kuning, kulitnya putih, dia berenang di Samudra Hindia, ngambil itu rakit, talinya kasih ke kita saling tarik dari ujung sini, saudara. Sampai ke sana untuk kita doa di sana, saudara. Sampai juga. Pulangnya, jemaah saya bilang ini, Pastor, sebenarnya Tuhan udah bilang sama saya, Pastor harus ke Aceh dulu baru ke Miangas. Gue mau ulang mukanya tuh jemaah. Kenapa gak cerita dari awal? Orang udah setengah mati baru dia bilang. Akhirnya naik ke Miangas, naik kapal feri, saudara, 2 hari pergi, 2 hari pulang. Untuk 1,5 jam di Pulau Miangas doa. Turun dari kapal pulang, saya sempoyongan gini, gua apa stroke ya? Baru saya ingat, oh ya 2 hari, 4 hari kita di kapal goyang-goyang, saudara. Ya kan, nyampe juga puji Tuhan, saudara. Ya kan, surrender. Kita punya rencana digagalin semua. Perjalanan yang harusnya gampang ini susah, Bapak Ibu. Klik. Di tengah badai, oleh karena itu saudara, di tengah badai, jangan coba atur cuaca. Nggak bisa, saudara. Pernah nggak dengar cerita lama?
Ada satu bapak jemur cengkeh, tiba-tiba hujan. Dia beresin cengkehnya lagi, diberesin cengkehnya. Setelah dibereskan, hujan berhenti, terik lagi matahari. Dia jemur lagi cengkeh. Begitu dijemur 5 menit, mendung lagi. Dia beresin itu cengkeh, saudara. Begitu dia beresin, terik lagi. Dia tolak pinggang, dia bilang ini, Tuhan Allah, kalau Tuhan Allah saya tahu atur cuaca, Tuhan Allah turun jemur cengkeh, beta naik atur cuaca. Saudara nggak bisa atur cuaca. How to control the COVID, how to control ekonomi kita nggak tahu, nggak bisa caranya. Nggak bisa, saudara. Pada kami telepon dari Samarinda, nangis, minta obat cacing itu ivermectin. Puji Tuhan ada teman satu punya, dia memang stok untuk dibagi-bagi. Bro, tolong deh, lu kirimin deh. Dia kirimin ke Samarinda, saudara. Di Samarinda dia bilang harganya 1 juta lebih. Terus dia ngantri, dia sekitar nomor 1.300an ngantri. Karena COVID untuk ivermectin luar biasa. Banyak orang untung di Jakarta karena COVID ini. Buat mereka mungkin tiap tahun aja COVID. Iya, itu orang jahat sekali begitu. Jual masker dimahalin, jual obat dimahalin, saudara. Ngeri sekali. Kita nggak tahu bagaimana mengendalikan situasi kondisi. Yang kita bisa lakukan adalah kontrol iman kita. Amin, Bapak Ibu. Untuk bisa percaya terus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan terus menerus. Do not try to control the weather. That's not our part. Tugas kita kontrol iman kita. Jaga iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Slide terakhir. Ini terakhir aja, Bapak Ibu ya. Kalimat paling indah dari seorang hamba Tuhan bukan waktu dia ngomong berkat, tapi waktu dia berkata, saya sudah tiba pada poin terakhir. Yang lapar dan ngantuk ingin buru-buru pulang, bangkitlah dan berjaga-jagalah, saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Itu biasanya di jemaat di Afghanistan, Pakistan pada lama. Begitu tuh. Kalau di sini kayaknya wajah itu wajah haus dan lapar gitu. More, come on more gitu. Karena begitu, ini bagian terakhir up. Buru-buru datang sama Tuhan. Buru-buru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Tuhan menghentikan badai, dan Tuhan ngomelin mereka, kamu kurang percaya. Ini bertahun-tahun saya baca ayat ini, saya masih bingung jujur saudara. Kenapa? Kenapa Tuhan melarang mereka kurang beriman, kurang percaya? Bukankah tanda mereka datang kepada Tuhan dan tanda kalau mereka percaya kepada Tuhan kan? Amin. Kita punya masalah, kita doa sama Tuhan kan? Kan bukti kalau kita percaya sama Dia kan? Nah ini doain sama Tuhan Yesus. Sampai saya baca berulang-ulang baru saya tahu, baru saya kenal saudara. Ini teh mereka lagi ngomelin Tuhan Yesus. Cenah. Mereka lagi ngomelin Tuhan Yesus ini bukan lagi minta tolong. Tuhan peduli nggak sih kalau kita binasa? Tidur melulu gitu kurang lebih. Enak-enak kalau tidur melulu bantuin ngapain kek? Iya kan saudara? Jadi karena panik mereka ngomelin Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak? Kalau panik itu lebih membunuh daripada masalah sebenarnya. Ini masalah belum datang nih. Kan buat potensi datang makanya kita panik kan. Masalahnya belum datang. Darah tinggi udah naik. Darah udah naik, detak jantung gak stabil. Udah sakit mah ya kan? Sakit mah kena GERD dan lain sebagainya. Masalahnya belum datang saudara. Saya punya teman SMA. Pintu rumahnya itu 4 gemboknya. Kunci ini gemboknya 2 sama yang pakai nomor. Keluar rumah pagar. Pagar 3 gembok. Ini serius loh. Itu yang tajam-tajam itu naik sampai ke atas kayak gitu. Kucing nggak bisa masuk saudara. Supaya aman. Saya bilang sama dia gini. Nanti lu bakal celaka. Bukan karena rampok. Lu nggak bisa keluar kalau kebakaran. Panik buka pintu nggak bisa. Pernah nggak nonton film suspense atau film horor? Pembunuhnya udah dekat, setan udah datang, buka pintu susah setengah mati. Pernah nggak tuh? Kita gergetan kan? Ya susah banget sih, kayak gitu doang. Aduh, heran saya tuh. Makanya anak saya nggak pernah nonton horor sama saya. Nggak pernah. Saya karena nonton horor sama setan itu susah amat sih, nggak beriman. Pakai nama Yesus dong. Ih, bapak mau biar nonton horor sama apa? Kemarin tuh di Indonesia sudah ada film dimulai dari novel. Dulu kan Desa Penari.
novel di website gitu, rame tuh nonton. Jadi mereka curiga ini kisah nyata. Jadi anak mahasiswa KKN ke satu desa, ternyata di desa itu ada suara gamelan, ada penarinya. Ternyata itu setan, siluman, saudara. Dibikin film, rame banget. Kita sih nggak nonton di bioskop, tapi masuk ke SBO kan, nonton di rumah. Ada setan yang muncul, ada nenek-nenek serem, orang nggak bisa lihat. Cuman si tetua desa yang bisa lihat. Gitu, dia penjaga desa itu lagi mandi, setannya muncul, tangannya begini. Saya bilang anak saya, oh, ini kalau papa nih, setannya nggak berani muncul. Takut dong papa. Papa punya malaikat. Kamu tahu nggak? Kalau papa ketemu kuntilanak, papa udah janji, papa mau kejar tuh kuntilanak, papa kejar. Pak, nggak seru nonton sama papa mah. Kalau kayak gitu, pak, nggak ada filmnya, nggak ada cerita. Nggak berani tuh nunjukin mukanya sama papa, saya bilang gitu saudara. Kadang-kadang kita terlalu panik. Waktu gempa di Jakarta, saya mau ke Bangka 2. Akhirnya saya ke Bangka 2 juga, teman saya bilang gini, tadi bro, dia bilang, orang itu bisa celaka bukan karena gempa, karena injek-injek. Karena semua orang yang pertama keluar gedung, puji Tuhan ada yang jatuh, dia bilang gitu. Kalau ada yang jatuh tuh injek-injek celaka tuh. Itu semua berlomba-lomba keluar, mungkin di antara mereka ada guru sekolah minggu, mungkin di antara mereka ada pendeta majelis kali, don't care. Yang penting gua pertama keluar, saudara-saudara. Tarik-tarik kan udah main bowling semua deh itu mah. Udah tarik, silakan bu, udah. Teman saya, Om Living dari Gili Timor Leste, dia cerita saudara, dia pernah naik pesawat, mesinnya mati dari Medan ke Jakarta. Dia lagi duduk gini, balik-balik duduk, balik-balik. Pak Kudus bilang semuanya lihat kanan, tak mesin kanan mati saudara. Lihat kiri, tak mati, 3 mesin mati, dia bilang gitu. Itu pramugari yang ngajarin pakai pesawat begini ya, tak gitu, nanti kalau keluar pakai pelampung begini, bohong semua. Jadi itu semua pada ketakutan, masuk pramugari ketakutan, nggak ada yang tetap tenang ya, pakai masker, kamu dulu baru tolong anak kamu, bohong semua. Di situ ketakutan semua. Iya, panik itu lebih membunuh dari masalah sebenarnya, Bapak Ibu, beneran. Panik itu membutakan mata, menolikan telinga, menumpulkan akal. Makanya turun buka pintu nggak bisa karena ketakutan. Ya kan? Tahu yang lebih aneh? Film India, pernah nggak bikin film India film aneh? Di tengah hutan, cewek sama cowok ketemu, mereka nyanyi, mereka nari, tiba-tiba ratusan, puluhan penari muncul dengan seragam yang sama. Saya lain ke pedalaman, nanti pulang dari sini minggu terakhir saya ke Kalimantan, ke Bengkayang, desa Pelakon, 7 jam dari Pontianak. Kalau kita di pedalaman, tiba-tiba muncul puluhan penari dengan baju yang sama, gerakan yang sama, lari, itu pasti visi rumah, nggak mungkin. Di pedalaman ada penari tiba-tiba muncul, saudara, nggak mungkin. Itu aneh dan ajaib. Betapa pentingnya untuk kita tenang. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, boleh ya? Amin. Saya tutup dengan kesaksian begini, saudara. Di mana-mana ya, orang kalau berhutang itu akan memelas. Tapi kalau ditagih utang, gak akan dia. Suatu hari saya dibohongin teman nih. Dia janjian sama saya, bro, besok yang kita ketemuan ya, bisa salah satu ITC di Jakarta, ITC Cempaka Mas di Jakarta Timur, saudara. Nanti ketemunya dia bilang di toko handphone lantai 4. Siap, saya bilang. Saya datang besoknya ke toko handphone di lantai 4. Saya lupa, saudara, di ITC Cempaka Mas lantai 4 ada ratusan toko handphone. Ini si Ucil ini tadi mana? Teleponnya mati, saudara, teleponnya nggak bisa. Udah kesel, dongkolnya minta ampun, saudara. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan untuk menenangkan diri. Di keramaian orang itu saya berdiri gitu, saya tarik nafas sambil merem, buang berkali-kali. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya ngomong sama hati saya, wahai jiwaku, tenanglah supaya kau dapat berdoa. Saya perintahkan jiwa saya untuk tenang. Kemudian tiba-tiba saya mendengar satu suara di hati saya, lurus. Saya jalan lurus, saudara. Ini dengar suara Tuhan nih. Cok, tembok. Terus saya belok kanan.
Di kirinya ini kan tembok ya, parkiran tembok ini, toko-toko saya jalan gitu. Ada nggak di ini? Nggak ada saudara. Di depan mentok lagi. Terus di hati saya bilang belok kanan. Belok kanan saya. Itu ada ATM BCA. Duduk di situ. Di depannya ada kursi. Saya duduk. Saya pikir gini, aduh, ini orang. Saya tuh jadi hamba Tuhan ya, terlalu ngeroh ya. Terlalu ngeroh saudara, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, bener kagak gitu kan. Aduh, nggak lama telepon saya berdering. Saya angkat, bro, di mana lo? Ini gue di depan toko handphone, nungguin di depan ATM BCA, nunggu lu, lantai 4. Tunggu situ ya. Less than 1 minute dia muncul di depan saya, saudara. Tahu posisinya di mana? Di bagian belakang ATM BCA. Dari mana Tuhan bisa menuntun saya sedemikian detailnya ketika saya meneduhkan hati saya? Amin, saudara. Jadi tenang itu penting banget, Bapak Ibu. Panik itu lebih membunuh daripada masalah sebetulnya. Karena panik membutakan mata, menulikan telinga, menumbuhkan akal. Betapa pentingnya kita untuk tenang, keep calm. Karena panik ini, murid-murid itu sudah berkata gini, siapa gerakan orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya? Mereka gagal menemukan satu hal, gagal menyadari satu hal. Harusnya mereka bilang gini loh, siapa gerakan orang ini sehingga di tengah badai dia masih bisa tidur dengan nyenyak. Satu perahu panik ketakutan, dia masih bisa tidur dengan nyenyak. Semua karyawan lagi pada ketakutan, takut dipecat, tapi dia masih bisa senyum-senyum penuh kebahagiaan. Satu pasar ketakutan karena dagangnya sepi dan kontrakan udah mau habis. Siapa si Enci ini masih bisa dagang dengan senyuman di mulutnya? Siapa gerangan dia? Orang tanya, Ci, pakai buku nih? Iya. Gunung apa? Gunung Kawi ya? Bukan. Gunung saya namanya Gunung Sion. Jinnya siapa? Jinnya namanya Yesus. Kita bisa menjadi kesaksian buat dia. Bukan dalam keadaan takut, tapi dalam keadaan tenang. Siapa gerakan orang ini sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bisa tenang menghadapi setiap masalah ini? Dia nggak tahu senjata rahasia kita adalah Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kita untuk restore, mengajarkan kita untuk tenang, untuk berserah, surrender. Kita udah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita izinkan Tuhan bekerja menurut caranya. Kalaupun nggak dapat, itu yang terbaik buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Boleh kita berdoa buat Tuhan. Salam kenal. Semoga kunjungan berikutnya saya diundang lagi. Ngarap.com. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu tidak tahu kepada siapa hamba-Mu khotbah pada hari ini. Tapi untuk siapapun itu, orang-orang yang sedang dalam pergumulan, yang pelayanan hamba-Mu pada hari ini memberkati mereka, menyentuh hati mereka. Kiranya Kau jamah mereka, kekuatan yang baru Kau limpahkan dalam hati mereka, ketenangan, kemenangan, sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Kiranya Engkau terbitkan lagi di hati mereka, Bapa. Munculkan kembali seperti mata air jernih yang membual-bual keluar dari dalam tanah, membasahi hati mereka, membuat ketenangan dan damai sejahtera ada kembali muncul dalam hati mereka. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berurusan dengan kami. Terus berkarya di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.